Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pawatihus Suwar. Pawatihus Suwar terdiri dari dua kata, yaitu Pawatih al-Suwar. Pawatih merupakan jamak dari Fatihah yang berarti pembuka, sedangkan al-Suwar adalah jamak dari surah yang berarti surah, dan al-Suwar bermakna surah-surah. Nah, dengan demikian istilah Pawatih Suwar secara haflah berarti pembuka surat-surat. Secara bahasa, Pawatih al-Suwar adalah pembuka surah. Jika pembukaan surat ini diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf tersebut umumnya disebut dengan huruf-huruf yang terpisah atau al-mahruf al-muqatta'ah, sebab posisinya yang memandang berdiri sendiri dan tidak bergabung membentuk sebuah kalimat. Nah, para ulama tafsir mengatakan bahwa pembuka surat dalam Al-Quran memiliki karakter dan kategori tersendiri. Pawatih al-Suwar dalam Al-Quran biasa disebut juga dengan awail al-Suwar atau permulaan surat. Nah, seluruh surat dalam Al-Quran dibuka dengan 10 macam pembuka dan tidak ada satu surat pun yang keluar dari 10 macam tersebut. Setiap macam pembuka memiliki rahasia tersendiri sehingga sangat penting untuk kita pelajari. Di antara pembuka surat itu diawali dengan huruf-huruf terpisah atau al-ahruf al-muqatta'ah. Semua bentuk ini memberi pesan tertentu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memahami tafsir Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya macam-macam Pawatihus Suwar. Yang pertama, bentuk kalimat yang pertama mengawali sebuah surat di dalam Al-Quran adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian ini ada dua macam, yaitu pujian untuk mengukuhkan sifat kesempurnaannya dan pujian untuk menidakkan kekurangannya. Yang kedua, ada Pawatihus Suwar berupa huruf tahyij. Adalah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Jumlah surat yang diawali dengan huruf tahji atau disebut dengan huruf muqatta'ah adalah 29 surat. Yang ketiga ada nida yang berarti panggilan. Biasanya untuk memanggil seorang maka kita menggunakan huruf nida. Huruf nida yang sering digunakan adalah huruf ya, dan huruf ya inilah yang sering digunakan Al-Quran untuk memanggil orang yang diajak berbicara atau mukhatab. Yang keempat ada jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah adalah kalimat berita yang bisa mengandung kebenaran atau kebohongan. Yang selanjutnya qasam atau sumpah. Semua sumpah di dalam Pawatihus Suwar menggunakan huruf qasam waw. Ilmu yang pelajari tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran disebut dengan ilmu aqsam Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya yang keenam ada syarat. Syarat adalah kalimat yang membutuhkan jawaban maka. Ketika membahas tentang syarat, maka ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu adat asyarti, fi'lu asyarti, dan jawab asyarti. Yang selanjutnya yang ketujuh ada al-amar atau perintah. Yang kedelapan ada istifham. Kalam yang kedelapan adalah istifham. Nah, istifham seperti yang kita ketahui, istifham adalah kalimat pertanyaan. Jumlah surat yang diawali dengan kalimat pertanyaan ada 6 surat dalam Al-Quran. Nah, yang ke-9 ada ad-du'a. Ad-du'a adalah doa di sini merupakan berupa harapan baik atau buruk. Yang terakhir ada at-ta'lil, menunjukkan alasan.
Surat yang diawali dengan sebuah alasan di dalam Al-Quran itu hanya satu, yaitu surat Al-Quraisy dengan ayat pertama yang berbunyi li'ilafi Quraisy. Nah, jadi itu adalah 10 macam fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar adalah bagian pembuka dari surat-surat dalam Al-Quran yang memiliki bentuk dan gaya bahasa yang beragam, seperti basmalah, huruf-huruf muqatta'ah, pujian kepada Allah, atau tahmid, qasam, nida, khobar, istifham, ilmadi, doa, serta penyebutan sifat atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jenis pembukaan ini tidak hanya berfungsi sebagai awalan surat, tetapi memiliki nilai retoris, spiritual, dan tematik yang kuat. Kehadirannya bertujuan untuk menarik perhatian, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, serta mengantar pembaca atau pendengar pada makna dan pesan utama dalam surat tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.